Indra Syafri bawa kabar baik untuk Timnas U19. Welber Jardine diprediksi akan siap tampil untuk Timnas U19 Indonesia pada laga semifinal nanti. Indonesia pun akan bertanding melawan Malaysia di babak semifinal ASEAN Cup U19. Bagi Indonesia, melaju ke partai puncak tentu saja menjadi misi utama dan bisa sarana untuk mematangkan timnya. Skuad Garuda Nusantara pun akan berusaha membawa pemainnya di laga tersebut. Apalagi, Welber masuk dalam tim utama dan rotasi tentu akan menjadi opsi selanjutnya bagi Indonesia. Dan Indra Syafri pun memberikan sinyal bahwa Welber siap tampil untuk semifinal. Dia terlihat langsung membimbing Welber dalam sebuah sesi latihan skuad Garuda Nusantara. Dan hal ini menjadi kabar baik karena sang pemain memiliki peran yang cukup krusial di sektor bek kanan tersebut. Fokus semifinal Welber Jardine, tulis Indra Syafri di laman Instagram pribadinya. Kondisi Welber masih dalam pemantauan setelah mengalami cedera di laga sebelumnya. Mereka pun akan berusaha mempersiapkan sang pemain agar bisa segera pulih dan tersedia untuk skuad Garuda Nusantara. Indra Syafri pun tentu akan memiliki pertimbangan khusus saat memasang Welber di laga semifinal nanti. Membawa sang pemain dari bangku cadangan bisa saja menjadi opsi terbaik agar dia bisa fit untuk laga selanjutnya. Namun, peran krusial Welber bisa jadi memuat pemain tersebut langsung tampil sejak menit awal untuk mengejar gol. Shin Tae-yong sudah kembali dan dapat penghargaan. Presiden Republik Indonesia RI, Joko Widodo, memberikan fasilitas Golden Visa kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemberian itu dilakukan di Ritz-Carlton, Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Dilansir dari Kompas.com, Jokowi sapaan akrabnya memberikan Golden Visa itu kepada Shin Tae-yong setelah meluncurkan fasilitas tersebut. Golden Visa ini merupakan fasilitas pertama kali yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, Golden Visa merupakan layanan yang bisa memberikan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) dalam waktu 5-10 tahun. Syaratnya mereka harus berinvestasi di Indonesia dalam jumlah yang ditentukan. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan mengundang warga dunia untuk berinvestasi hingga berkarya di Indonesia. Dengan begitu, Shin Tae-yong dipersilahkan untuk berinvestasi di Indonesia. Jokowi tidak menjelaskan secara detail maksud tujuannya memberikan Golden Visa kepada Shin Tae-yong. Meski begitu mungkin saja ini faktor Shin Tae-yong yang telah memberikan prestasi untuk sepak bola Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu telah berada di Indonesia sejak 2019 untuk menukangi tim Merah Putih. Selama itu banyak prestasi membanggakan yang diberikan Shin Tae-yong. Salah satunya Timnas Indonesia masih bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kadek Arel dapat instruksi khusus dari pelatih. Kadek Arel mengakui bahwa dirinya mendapatkan instruksi khusus dari Indra Syafri selama tampil di Piala AFF U19. Dia menuturkan pelatih Timnas Indonesia U19 meminta dirinya untuk membantu serangan skuad Garuda Nusantara. Kadek pun mengatakan Indonesia U19 tidak hanya kokoh dalam bertahan. Akan tetapi, mereka juga produktif dalam skema serangan agar dapat meraih hasil maksimal dalam setiap laga yang dimainkannya. Saat ini, tim itu baru kebobolan 2 gol saja dalam 3 laga. Sementara itu, mereka sudah mencatatkan 14 gol. Ya, itu ada instruksi khusus, sebab kami pakai 3 di belakang. Cuma kalau saya ada kesempatan maju untuk serangan, saya bisa membantu serangan juga, ucap Kadek Arel di Surabaya. Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal berstatus juara grup A dengan 9 poin. Poin itu setelah tim tersebut menyapu bersih laga fase grup dengan kemenangan. Laga semifinal pun dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 27 Juli dan Australia akan lebih dulu memainkan laga perebutan tiket final pukul 3 sore waktu Indonesia Barat nanti.
Setelah itu akan dilanjutkan dengan tuan rumah Indonesia pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Semifinal Piala Asia U19 Indonesia vs Malaysia. Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Jadwal pertandingan semifinal Piala AFF U19 bisa dilihat di bagian bawah artikel. Lawan Timnas U19 Indonesia di semifinal Piala AFF U19 2024 sudah ditentukan. Adalah Malaysia yang bakal menjadi lawan Garuda Nusantara. Malaysia dipastikan menghadapi Indonesia setelah sukses menjadi juara grup C Piala AFF U19 2024. Dan dalam pertandingan terakhir penyisihan grup, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024, Malaysia bermain imbang 1-1 dengan Thailand yang membuat posisi mereka tetap berada di puncak klasemen. Hasil tersebut pun membuat Malaysia tetap mempertahankan posisi teratas grup C dan Thailand harus puas sebagai runner-up. Maka dari itu, sebagai juara grup C, Malaysia dipastikan akan menghadapi Indonesia yang menyandang status juara grup A di semifinal. Sementara Thailand bakal menantang juara grup B yaitu Australia untuk memperebutkan tiket ke final Piala AFF U19 2024. Pertandingan semifinal Piala AFF U19 2024 ini bakal dimainkan pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kaviatur Rizky, Raja Esis Timnas Indonesia U19. Gelandang Timnas Indonesia U19 Muhammad Kaviatur Rizky menjadi Player of the Match dalam laga melawan Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 sukses membantai Timor Leste 6-2 pada laga terakhir grup A Piala AFF U19 2024, Selasa 23 Juli malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 sebagai juara grup A. Muhammad Kaviatur Rizky dinobatkan sebagai Player of the Match dalam pertandingan Indonesia versus Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Penghargaan ini diberikan kepada Kaviatur karena sukses mencatatkan 3 assist dan 1 gol spektakuler. Pertama, Kaviatur mencatatkan assist lewat sepak pojok yang melahirkan gol pertama Indonesia ke gawang Timor Leste yang dicetak Jens Raven pada menit ke-19. Kedua, Kaviatur mencatatkan assist lagi untuk gol kedua Jens Raven pada menit ke-27 lewat umpan silang.